Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memberi sedikit panduan tata cara pengisian SIPD RI guna untuk menginput rincian belanja tahun anggaran 2024 untuk jenjang sekolah TK, SD, dan SMP negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, langkah pertama yaitu buka web browser ya, entah itu Chrome, Mozilla, atau yang lainnya. Jadi ketika di Google SIPD spasi RI ya. Nah, di sini akan ditemukan oleh Google. Klik aja SIPD RI Kemdagri RI. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu klik informasi keuangan daerah. Akan diklik, masukkan nama provinsinya Kalimantan Timur, terus nama kabupatennya Penajam Pasir Utara. Terus untuk username-nya itu gunakan username yang sudah dibagikan ya, sudah dibagikan, dan juga password yang sudah dibagikan sebelumnya. Klik login, masukkan kode CAPTCA-nya untuk keamanan. Bahwasanya yang masuk di sini itu bukan sebuah bot atau robot, jadi tetap orang. Ya, berhasil. Ini bisa di save atau di never saja. Pilih tahun 2024, pilih masuk. Nah, kasus di sini kebetulan saya mengambil contoh yaitu SD Negeri 1 Babulu. Jadi pastikan ketika kalian login, pastikan di sini itu nama kalian, nama sekolah kalian. Kalau bukan nama sekolah kalian, maka segera lapor ke dinas. Mungkin ada kesalahan sewaktu set operator. Jadi sekali lagi, ketika berhasil login, maka perhatikan nama kanan yang ada di sini adalah nama sekolah kalian. Terus yang kedua, setelah berhasil login, ya hal utama adalah mengganti password. Ya, karena password ini kan diberikan secara bersamaan sehingga user dan password itu dapat dilihat bersama-sama, sehingga keamanannya cukup rentan. Jadi tolong diganti passwordnya ya, silakan diganti passwordnya, misalnya 123456778, tambahkan huruf kapital A, B kecil, terus tambahin simbol tanda koma atau karakter yang lain, sehingga ini mencapai full di sini ya. Kira-kira seperti itu. Terus setelah itu klik simpan, dan ini password dengan konfirmasi ini harus sama ya. Setelah itu baru disimpan. Nah, jadi di sini wajib mengganti password ya, yang ada karakternya, dan ini sampai full untuk lebih keamanan. Karena ini kita membuat anggaran, takutnya nanti kalau kalian tidak mengganti password, kalian sudah mengerjakan, tahu-tahu ada yang masuk di sekolah kalian mengotak-atik RKA kalian. Itu hanya sekedar jaga-jaga saja. Jadi harapan saya semua sekolah itu mengganti passwordnya secara pribadi masing-masing. Oke, itu untuk mengganti password. Kalau untuk keluar ini silakan pilih sign out ya. Nah, terus untuk menginput anggaran di mana? Nah, dipilih di sini di menu penganggaran ya. Menu penganggaran, pilih sub kegiatan belanja ya. Pilih sub kegiatan belanja. Terus di sini ada pencarian, cari atau copy sesuai dengan yang ada di sini. Selain TK ya, karena TK itu namanya tidak sama. Ya, ini bisa di copy, atau ketik aja di sini 001 Babulu. Nah, di sini akan muncul khusus SD Negeri 001 Babulu, atau mungkin misalnya 01 Penajam. Ya, ketik aja. Atau mungkin 35 Penajam. Kalau SMP biasanya SMP negeri berapa? 10 ya.
11, 13, 15, 26, 27, seperti itu ya. Ini akan muncul nama sekolahnya. Nah, karena contoh di sini adalah SD 0140, maka kita masuk ke SD Negeri 00140 ya. Diklik di sini ya. Pasti ini ya, namanya SD Negeri 0140 dengan pagu anggaran 90 juta. Pilih lihat rincian belanja. Ya, di ini diklik lihat rincian belanja. Nah, setelah berhasil masuk, di sini pastikan ada tombol tambah. Ya, tambah. Kalau tidak muncul tombol tambah ini, kemungkinan set operatornya belum ditentukan. Jadi klik tambah. Nah, di sini pertama kita masuk di belanja barang dan jasa dan modal. Belanja barang, jasa dan modal sama SIPD yang sebelum-sebelumnya, yang 2023, 2022 dan 2021. Jadi sama, ini belanja barang dan jasa modal. Jadi untuk objek belanja semua belanja barang, jasa dan modal, tidak ada gaji, bunga, ini tidak ada. Ini khusus SKPD yang lain. Khusus sekolah itu cukup belanja barang, jasa dan modal. Dipilih. Terus rekeningnya apa? Nah, di sini pastinya sebelum kita input di SIPD RI ini, pastikan kita memegang namanya RKA-nya. Jadi tidak bingung, ya, tidak bingung. Nah, misalnya di sini kita mau input misalnya belanja habis pakai kayak ATK, alat tulis kantor. Nah, di sini klik aja alat tulis kantor, gitu kan? Nah, kita bikin pengelompokannya. ATK ini kita mau bikin kelompok apa gitu kan? Biasa ATK di sekolah mungkin ada kelompok buat ekstrakurikuler, ATK buat kegiatan kesiswaan yang lainnya. Jadi kita bisa bikin pengelompokannya tambah paket belanja. Misalnya kelompoknya ini pengelompokan belanja ini ya, namanya ATK ekstrakurikuler misalnya di sekolah, ekstrakurikuler. Jadi pengelompokan misalnya walaupun ATK itu banyak, tapi kan itu harus dikelompok-kelompokkan. ATK ini untuk apa, ATK ini untuk apa. Atau mungkin hanya sekedar dijadiin satu, seluruh ATK jadi gabung, entah itu eskul, entah itu kegiatan pembelajaran di kelas, entah kegiatan administrasi perkantoran, itu dijadiin satu, ya terserah. Tapi kalau juga mau dipisah-pisah, itu juga bisa. Ya, silahkan diklik simpan. Nah, setelah itu klik di sini ekstrakurikuler ya. Terus sumber dananya apa? Pilih dana transfer umum, dana bagi hasil. Ya. Terus standar harganya, kalau ATK karena biasanya kan kita butuh kayak pulpen, pensil, kertas, mungkin berarti ada di SSH. Nah, terus klik di sini komponennya. Nah, di sini kan banyak nih. Ada sebanyak 189 ya sheet. Ya. Misalnya kita mencari buku tulis atau kertas F4 ya. Kertas F tidak ada. A4 tidak ada juga. Atau contohnya kita yang ada di sini ya, ada juga. Nah, di sini anggaplah kita butuh amplop casing bag ya. Biasakan kita butuh amplop, diklik aja. Amplopnya berapa, terus ini harga satuannya ya, per amplop itu 29.000 per pak ya, per pak. Jadi kita butuhnya itu berapa pak, anggaplah mungkin 2 pak. Pak. Ya, 2 pak. Ini 2 pak ini apakah untuk satu kegiatan, misalnya kegiatan atau mungkin 3 kegiatan, 4 kegiatan, ya terserah. Jadi total volumenya itu adalah 8. 2 dikali 4 itu sama 8. Jadi total belanjanya itu 232.720. Klik simpan. Oh sorry, tambah keterangannya. Ini tambah keterangannya ini bisa kita samakan dengan ini ATK ekstrakurikuler ya. Cukup ATK ekstra
reguler ya. Simpan. Nah, ini kita pilih. Nah, ya, reguler, klik simpan. Nah, otomatis di sini sudah ada rincian amplop coklat ya, casing bag ukuran sekian-sekian. Nah, kalau misalnya masih salah ya klik ubah ya. Misalnya apanya yang salah, diganti apanya gitu ya. Silakan. Masih bisa. Mungkin koefisiennya salah mau diubah ya silakan. Tapi kalau sudah benar ya bisa. Tapi kalau misalnya mau dihapus, oh ini salah semuanya, nggak perlu amplop coklat ya, dihapus saja gitu ya. Nah, itu contohnya kalau misalnya ATK. Jadi intinya ketika kita mau input ini, kita harus sudah punya RKA yang sudah ada hitung-hitungannya, sudah ada nomor rekeningnya. Jadi kita tidak bingung mencari rekening yang ada di sini. Nah, misalnya kalau kita mau menginput perjalanan dinas ya, perjalanan dinas, nah ini perjalanan dinas biasa ya. Nah, ini pelompokan belanjanya apa? Misalnya kita bikin BIMTEK pelatihan atau rapat ya. Jadi ibaratnya nanti SPPD ini bisa untuk BIMTEK pelatihan, rapat atau kegiatan lainnya ya yang berhubungan dengan SPPD ya. Di sini dipilih BIMTEK pelatihan atau rapat, tambah paketnya ya. Terus sumber dananya masih sama, dana transfer umum, dana bagi hasil. Terus standar harganya kalau perjalanan dinas biasa itu menggunakan SPU ya. Ini klik komponennya apa. Nah, perjalanan dinas itu komponennya apa aja, mungkin uang harian ya, uang harian ini banyak nih uang harian ya. Ini harus kita cari satu-satu, mau tidak mau. Nah, ini uang harian di dalam daerah, dalam provinsi ya, luar daerah, dalam provinsi 430. Nah, ini misalnya kita ada kunjungan keluar, itu kita bisa TKD ini kosongin aja, nggak bisa, ini juga belum bisa diisi. Terus keterangannya itu sama, bisa disamakan dengan ini belanja BIMTEK rapat ya. Pilih keterangannya. Tadi BIMTEK pelatihan rapatnya, simpan ya keterangannya. Terus volumenya ini untuk uang hariannya ini kira-kira untuk berapa orang, misalnya anggaplah 5 orang per hari ya. Misalnya berapa hari, anggaplah hitungannya 10 hari ya. Atau mungkin bukan hari ya, hitungannya kali aja, mungkin 3 kali 10 kali, berarti kita 10 kali dalam kegiatan itu, kali ya. Jadi dapatnya 21.500.000. Kita simpan. Nah, jadi cukup sederhana tata cara pembuatan RK-nya, rincian input belanjanya cukup mudah. Intinya kita harus tahu rekeningnya. Nah, terkadang kita susah mencari rekening. Apa sih rekeningnya kalau seperti ini? Nah, itu silakan mencari di menu referensi ya. Sini di referensi. Di resepsi itu ada di standar harga. Nah, di sini ada SSH, ASBK, ASB, SBU ya. Kalau satuan barang harga per item-item kayak ATK itu biasanya di SSH. Kalau honor-honor itu ada di SBU ya. Silakan diklik. Misalnya kita mau mencari kertas F4, nah diketik aja enter. Nah, ini ada kertas F4. Nah, rekeningnya yang mana? Nah, tampilkan rekening. Nah, ini rekeningnya ya, rekeningnya. Jadi sebelum mungkin kalian bikin input SIPDR ini, pastikan kalian nyusun dulu RK-nya. Nah, untuk nyusun RK-nya kalian bisa ngecek rekening-rekeningnya dulu. Jadi ketika nginput di SIPD itu agak lebih mudah ya. Nah, ini bisa dilihat rekeningnya. Itu contohnya misalnya ATK. Misalnya kita butuh tiket pesawat ya, misalnya tiket pesawat. Itu rekeningnya apa?
apa. Apa ya, tiket pesawat saya juga lupa. Ya. Pesawat. Oh sorry, pesawat itu ada di SBU. Sorry. Pesawat. Nah ini ada tiket pesawat, disesuaikan aja dengan rencana perjalanannya mau kemana ya. Ini dicari satu-satu ya, memang harus dicari satu-satu. Saya belum dapat tekniknya bagaimana cara mencari yang cepat, jadi harus dibuka satu-satu per slide ini ya. Itu untuk mencari pesawat ya. Ini kita bisa lihat rekeningnya apa. Nah, ini ada di perjalanan dinas, kelas ekonomi, bisnis perjalanan dinas dalam negeri. Itu rekeningnya ya, bukan di perjalanan dinas biasa. Jadi itu berbeda-beda ya. Oh ini ada di rekening perjalanan dinas biasa. Sorry. Nggak fokus. Itu untuk mencari pesawat. Misalnya kita honor PPTK ya, honor PPTK. Ketika tanya PPTK, biasanya kan kita butuh enter ya, setelah diketik di enter. Nah di sini ada honor PPTK. Misalnya Pagudana sampai dengan 100 juta ya, berarti 1 juta per orang per bulan. Ya ini biasanya buat PPTK Bosda ya, atau BOS, mungkin digabung berapa total pagu yang dikelola. Nah, misalnya kita bisa input ini berapa, misalnya tampilkan rekening ada di belanja honor penanggung jawab pengelola keuangan. Nah, ini mungkin bisa di copy aja. Terus kita coba input ya. Kita coba input di penganggaran jadwal sub kegiatan belanja. Ya. Cari tadi 01 Babulu. 01 Babulu. Lihat rincian belanja. Tambah ya jasa dan modal. Nah kita kopikan di sini. Nah ini muncul ya, klik. Nah, terus di sini pengeluaran belanja kita bisa buat paketnya dulu, yaitu honor PPTK. Nah ini pengeluaran belanja simpan ya. Honor PPTK. Di sini sumber dananya sama, standar harganya itu pasti SBU. Nah ini kita cari. Nah ini 0. Ini khusus bendahara, cari PPTK. Nah ini PPTK ya, tadi yang 1 juta ya. Terus untuk kerangannya sama, honor PPTK kita buat PPTK pan. Terus PPTK-nya 1 orang ya, selama 12 bulan. Nah ini dapat 1 orang kali 12 bulan, totalnya setahun itu sama dengan 12 juta. Nah di sini ada yang belum lengkap karena ini tombol simpannya belum tampil. Jadi contohnya di sini kita belum tadi pilih honor PPTK ya, simpan. Nah di sini sudah muncul ya, ada honor PPTK. Ini kalau kurang bisa kita buka sebanyak 100 ya, itu PPTK sekian. Nah di sini ada total pagu anggaran sub kegiatan itu 90 juta. Rincian belanjanya sudah 33 juta. Ini adalah pagu total secara dinas ya. Ini secara dinas. Ini adalah rincian yang sudah diinput oleh seluruh baik sekolah maupun yang ada di dinas pendidikan, baru sekitar 222 miliar ya. Jadi kalian fokus ke sini dan ke sini ya. Yang ini adalah batasan pagu secara dinas ya. Jadi pastikan kalian inputnya itu tidak melebihi pagu anggaran sub kegiatan kalian masing-masing ya. Oke, mungkin itu saja tata cara untuk penginputan rincian belanja ya untuk kegiatan di sekolah. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin bisa tanya aja langsung ke dinas pendidikan, panduan-panduannya. Intinya pastiin kalian pertama menyiapkan RKA-nya yang sudah kalian temukan rekeningnya. Jadi kalian ketika menginput itu lebih mudah daripada sambil nginput sambil mencari juga referensi rekeningnya yang mana. Jadi kalian sebaiknya bikin RKA-nya, ada RKA-nya sudah ada rekening yang jelasnya apa, sehingga ketika nginput di SIPD itu jauh lebih mudah.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.